Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jumpa lagi sahabat Abdurrahman Fatir Mubarak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan mengisahkan salah satu kisah dari beberapa nabinya Allah, yakni kisah Nabi Lut alaihissalam yang sangat penuh dengan ibrah dan pengajaran yang bisa kita petik. Nabi Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh. Nabi Lut diutus sebagai rasul kepada suatu kaum yang mendiami sepanjang timur laut, yakni dari Israel sampai Yordania. Hampir keseluruhan kaum ini mengamalkan gaya hidup songsang, yaitu melakukan hubungan kelamin sesama sejenis, yaitu lelaki dengan lelaki, yakni meninggalkan perempuan. Perbuatan ini merupakan suatu penyelewengan fitrah yang amat buruk. Nabi Lut telah menyeru mereka untuk menghentikan perbuatan tersebut, di samping menyampaikan seruan-seruan Allah yang lain, tetapi mereka mengabaikannya dan malah mereka mengingkari kenabiannya. Akhirnya kaum Nabi Lut dimusnahkan dengan bencana yang sangat mengerikan dan dahsyat. Kejadian ini berlaku pada kira-kira tahun 1800 sebelum Masehi. Kaum Lut telah mengancam Nabi Lut dan membencinya karena mengajak kaumnya beriman. Di dalam Al-Quran dikisahkan dalam surat Al-A'raf, yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, yakni Lut dan para pengikutnya, dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Quran Surat Al-A'raf ayat 80-82. Nabi Lut diutuskan oleh Allah kepada rakyat Sodom. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah paras moralnya dan rusak akhlak. Masyarakat Sodom tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta milik merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat menjadi kuasa, sedang yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan homoseksualitas atau yang disebut dengan liwat di kalangan lelakinya dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat, sehingga ia merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sodom. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang-barang yang berharga, maka akan dirampaslah barang-barangnya itu. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi jika pendatang itu seorang lelaki yang bermuka tampan dan berparas elok, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji lelakinya. Dan sebaliknya, jika sependatang itu seorang perempuan muda, maka ia akan menjadi mangsa bagi pihak wanitanya pula. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa keruntuhan moralnya dan sedemikian paras penyakit sosialnya, diutuslah Nabi Lut sebagai pesuruh dan rasulnya
untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan, kejahilan, dan kesesatan, serta membawa mereka ke jalan yang bersih, bermoral, dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan yang diilhamkan oleh iblis dan setan. Ia memberi penerangan kepada mereka bahwa Allah telah mencipta mereka dan alam sekitar mereka, tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat kebinatangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal kebajikan mereka. Yang berbuat baik dan beramal soleh akan diganjar dengan surga di akhirat kelak, sedang yang melakukan perbuatan mungkar akan dibalaskannya dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan, yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Nabi Lut menyatakan perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia menjadi dua jenis, yaitu lelaki dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat dan dianjurkan supaya menghormati hak dan milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka, dan terutama kepada pengunjung yang datang ke Sodom. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri, karena perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri, sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Demikianlah Nabi Lut melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak henti-hentinya menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya, secara berkelompok atau secara perseorangan, mengajak agar mereka beriman dan percaya kepada Allah dan menyembahnya. Diajaknya Lut terhadap kaumnya untuk melakukan amal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Akan tetapi keruntuhan moral dan kerusakan akhlak sudah hidup lama di dalam pergaulan sosial mereka, dan pengaruh hawa nafsu dan penyesatan setan sudah begitu kuat menguasai tindak tanduk mereka. Maka dakwah dan ajakan Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tempat di dalam hati dan pikiran mereka, dan berlalu laksana suasana teriakan di tengah-tengah padang pasir. Telinga-telinga mereka sudah menjadi peka bagi ajaran-ajaran Nabi Lut, sedang hati dan pikiran mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran setan dan iblis. Akhirnya kaum Lut merasa marah dan kesal hati mendengar dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Lut yang tidak putus-putus itu, dan meminta agar ia menghentikan aksi dakwahnya atau menghadapi pengusiran dirinya dari Sodom bersama semua keluarganya. Dari pihak Nabi Lut pun sudah tidak ada harapan lagi masyarakat Sodom dapat terangkat dari lembah kesesatan dan keruntuhan moral mereka, dan bahwa meneruskan dakwah kepada mereka yang sudah buta dan tuli hati dan pikiran. Obat satu-satunya menurut Nabi Lut untuk mencegah penyakit akhlak itu yang sudah parah agar tidak menular kepada tetangga-tetangga dekatnya ialah dengan membasmikan mereka dari atas bumi. Azab itu sebagai pembalasan dari perbuatan mereka, juga untuk menjadi ibrah dan pengajaran umat-umat di sekelilingnya. Lalu beliau memohon kepada Allah agar kepada kaumnya masyarakat Sodom diberi pengajaran berupa azab di dunia
sebelum azab yang menanti mereka di akhirat kelak. Lantas permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang pernah bertemu kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak dan memberitahu kepada mereka bahwa dia adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Lut, yakni penduduk kota Sodom. Dalam kesempatan pertemuan itu, Nabi Ibrahim telah memohon agar penurunan azab ke atas kaum Sodom agar ditunda. Kalau-kalau mereka kembali sadar, mendengarkan dan mengikuti ajaran Lut, serta bertaubat dari segala maksiat dan perbuatan mungkar. Juga dalam pertemuan itu, Nabi Ibrahim memohon agar anak saudaranya, yakni Nabi Lut, diselamatkan dari azab yang akan diturunkan atas kaum Sodom. Permintaan itu oleh para malaikat diterima dan dijamin bahwa Lut dan keluarganya tidak akan terkena azab, kecuali istrinya. Lalu para malaikat itu sampai di kota Sodom dengan menyamar sebagai lelaki muda yang berparas tampan dan badan yang berotot, tegap dan sasa tubuhnya. Dalam perjalanan mereka hendak memasuki kota, mereka berselisih dengan seorang gadis yang cantik dan ayu sedang mengambil dari sebuah perigi. Lelaki muda yakni malaikat bertanya kepada si gadis kalau mereka bisa diterima ke rumah sebagai tamunya. Si gadis tidak berani memberikan keputusan sebelum ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah para lelaki muda itu. Lalu ia pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahukan ayahnya, yakni Nabi Lut. Mendengar kabar berita anak perempuannya, Nabi Lut menjadi bingung. Jawaban apa yang harus ia berikan kepada para pendatang yang ingin bertemu ke rumahnya untuk beberapa waktu? Namun menerima tamu yang berparas tampan akan mengundang resiko gangguan kepadanya dan kepada tamu dari kaumnya yang tergila-gila untuk melakukan hubungan seks sejenis dengan anak muda yang mempunyai tubuh bagus dan paras wajah yang elok. Sedang kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya untuk menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Nabi Lut memutuskan untuk menerima lelaki-lelaki muda itu sebagai tamu di rumahnya. Nabi Lut hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlindung sekiranya terdapat segala rintangan yang akan datang. Lalu pergilah ia sendiri menjemput tamu yang sedang menanti di pinggir kota, dan diajaklah mereka bersama-sama ke rumahnya. Ketika itu kota Sodom sudah diliputi kegelapan dan manusia sudah nyenyak tidur di rumah masing-masing. Nabi Lut telah berpesan kepada istri dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan anak-anak lelaki muda itu. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Namun kedegilan istri Nabi Lut yang juga sehaluan dan sependirian dengan penduduk Sodom telah membocorkan berita kedatangan tamu Lut kepada mereka. Berita kedatangan tamu Lut tersebar karena istri Nabi Lut. Datanglah beramai-ramai lelaki-lelaki Sodom yang buta dengan seks ini ke rumah Nabi Lut untuk berhajat memuaskan nafsu seksual mereka. Maka berteriaklah mereka memanggil Nabi Lut untuk melepaskan anak-anak muda itu agar diberikan kepada mereka untuk memuaskan nafsu mereka. Mendengar teriakan mereka, Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka,
dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu yang didatangkan dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Mereka diberi nasihat agar meninggalkan perbuatan kebiasaan mereka yang keji itu, perbuatan mereka yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kudrat alam, di mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan, yakni antara lelaki dan perempuan, dan juga untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Seruan dan nasihat-nasihat Nabi Lut tidak diraukan dan dipedulikan. Mereka bahkan mendesak akan mendobrak pintu rumahnya dengan paksa jika pintu tidak dibukakan dengan sukarela. Merasa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan arus orang-orang lelaki kaumnya itu yang akan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan, berkatalah Nabi Lut secara terus terang kepada para tamunya, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalaukan gangguan terhadap tamu di rumahku sendiri." Mendengar keluh resah Nabi Lut, lantas anak-anak muda itu memberitahu hal yang sebenarnya. Mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia yang diutus oleh Allah untuk menurunkan azab dan siksa atas rakyatnya karena segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Malaikat-malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas mungkin agar dapat memberikan kesempatan bagi orang-orang yang haus akan seks dengan lelaki itu masuk. Namun malangnya apabila pintu dibuka dan para penyerbu meminjakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka, lalu diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka. Ternyata mereka sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau berbenturan antara satu dengan lain, berteriak-teriak menanyakan gerangan apa yang menjadikan mereka buta dengan mendadak. Para malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan keluar kota jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya, terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya, berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya itu. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut tidak tergamak meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Dan begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom.
Tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hebat, disertai angin yang kencang dan hujan batu yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sodom beserta semua penghuninya. Bertebaran mayat-mayat yang dilanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Sodom, dan hancurlah kota tersebut yang berada di laluan manusia yang lalu lalang. Namun masih ditinggalkan kesan-kesan kehancuran kota tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan kaum yang kemudian yang melalui di jalan tersebut. Demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi hamba-hambanya yang mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat video ini. Amin.